Welcome to Golden English Course. Let's learn English. Selamat datang di acara seleksi perseni antar pondok pesantren se-Kabupaten Nrekang. Welcome to perseni selection among Islamic boarding schools in Nrekang Regency. Let's watch the Indonesian and Arabic speech competition delivered by the students of Islamic boarding schools in Nrekang Regency. Mari kita menyaksikan lomba pidato bahasa Indonesia dan bahasa Arab yang diikuti oleh para siswa pondok pesantren se-Kabupaten Nrekang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pengasih tak pilih kasih, penyayang tak pandang sayang. Puji Allah yang maha bijaksana, tak pandang tempat maupun suasana. Allah yang nikmatnya tak pernah terputus untuk hambanya, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Atas berkat nikmat dan hidayahnya lah, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir saling bertatapan muka di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada sang revolusioner sejati, seorang guru tanpa sertifikasi, seorang direktur yang tidak berdasi, yakni baginda besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kita semua dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Dalam kata lain, from the darkness to the brightness, from jahiliyah to the Islamiyah. Dan dalam firman-Nya, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati
ilan nur. Insya Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Wujudkan Generasi yang Cerdas, Sehat, dan Berakhlakul Karimah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta para hadirin sebangsa dan setanah air yang saya cintai. Generasi masa kini telah banyak yang terjerumus kepada pergaulan bebas yang mengakibatkan kerusakan pada dirinya dan merusakkan orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, yang artinya, dan janganlah kamu menghancurkan dirimu sendiri dengan kebinasaan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Dewan Hakim yang saya muliakan serta para hadirin yang saya banggakan, jika kita memperhatikan generasi masa kini, jangankan untuk menampilkan ilmu yang tinggi, badan yang sehat, dan akhlak yang mulia, namun apa yang kita lihat hadirin, mereka justru malah lebih asik ke dalam lembah hitam dan kezaliman. Seperti cara mereka berpakaian yang lebih kebarat-baratan daripada orang barat. Yang dimaksud adalah mereka berpakaian serba ketat, serba padat, dan serba tidak cukup. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Hal tersebut dikarenakan karena kondisi sosial masyarakat sebagai tempat tinggal generasi muda yang terbilang sudah semakin rapuh dan hancur. Mereka tidak lagi berpedoman kepada agama, padahal agama merupakan way of life dalam kehidupan. Mereka telah tertipu dayakan oleh berbagai macam media sosial yang bersumber dari negara-negara asing. Mereka telah lupa akan pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang lebih dikhawatirkan lagi, masyarakat dan generasi muda masa kini sudah semakin jauh dari ulama, padahal ulama selalu membimbing kita kepada jalan yang benar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man faraqal ulama ma taqalbuhu wa 'alai an ta'atihi Allah ta'ala." Yang artinya, siapa yang jauh dari ulama, ma taqalbuhu, maka mati hatinya dan buta dari berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, jika kita melihat daripada sisi lain lagi, maka tentulah hati kita akan semakin miris dan semakin gersang. Mengapa hadirin? Karena di kalangan generasi muda masa kini telah banyak yang menggunakan obat-obatan terlarang seperti ganja, ekstasi, morfin, sabu-sabu, dan yang lebih memalukannya lagi, banyak di kalangan generasi muda masa kini yang menghisap lem kambing. Padahal yang kita ketahui hadirin, lem kambing berguna untuk memperbaiki sepatu yang telah rusak. Hadirin yang berbahagia, potret generasi muda yang sudah kita gambarkan tadi tentulah sangat tidak kita inginkan. Mengapa hadirin? Karena tidak sedikit pun mencerminkan budaya bangsa Indonesia yang berbudi luhur, berilmu,
dan rohani. Lantas, apakah yang kita idam-idamkan hadirin? Tentu, yang kita harapkan adalah generasi yang cerdas, sehat, dan berakhlak mulia. Maka untuk itu, untuk mewujudkan generasi berlian tersebut, tidak ada jalan lain yang semestinya kita lakukan kecuali sebagai berikut. Yang pertama, generasi harus come back to Islam. The Islam is the best solution. Namely Islam religion, the third religion now until hereafter. Kiat yang kedua adalah mengembalikan generasi muda kepada rumah yang dihiasi dengan cinta dan keharmonisan, bukan rumah tangga yang dibangun atas dasar broken home. Kiat yang ketiga adalah generasi muda harus diajari dan dibimbing kepada ilmu sesuai dengan tuntunan agama dan kepribadian bangsa. Education is not preparation for life, but education is life itself. Pendidikan bukanlah untuk kesiapan hidup, akan tetapi pendidikan adalah hidup itu sendiri. Kiat yang keempat adalah meningkatkan semangat belajar mandiri di kalangan generasi muda. Karena dengan belajarlah mereka dapat mengenal segala kebaikan dan sebagai jalan pintas untuk menggapai cita-cita mereka kelak. Bung Karno pernah mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika terjatuh, maka engkau akan terjatuh di antara bintang-bintang. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta para hadirin yang saya cintai. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, semoga kita semua, terlebih-lebih kita yang berstatus sebagai santri, dapat menjadi bagian dari insan yang menyelamatkan generasi-generasi masa kini dan menjadi harapan di masa depan agama dan bangsa ini. Karena tentu kitalah para penuntut ilmu yang menjadi harapan dan tumpuan bangsa dan agama ini. Thomas Alva Edison pernah mengatakan, banyak kegagalan yang terjadi dalam hidup ini karena kebanyakan orang-orang tidak menyadari bahwa betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. Bung Karno juga pernah mengatakan, apabila dalam diri seseorang masih terdapat rasa malu untuk melakukan suatu kebaikan, maka jaminan untuk orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Maka dari itu, kita semua wajib menjadi generasi yang cerdas, sehat, dan berakhlakul karimah. That's all from me. Thank you very much for your nice attention. If I have many mistakes, please forgive me. And the last I say, hadanallahu ila daril falah, fastabiqul khairat, thumma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويقدرون من يرونه بالرصاص ولم ينجو من المصلين إلا نفر يسير بسبب تغطياتهم بالجثث وصاروا والعياذ بالله يتقربون إلى الله بقدر من يوحد الله بل بقدر آبائهم وأمهاتهم وأقربائهم وجيرانهم. سعادة لجنة التهجير وأيها تهاجمون الإرهاب عقيدة، ولذلك تمنع الإرهاب عن كل مكان. أما بلادنا فيمنعون الإرهاب عن كل إنسان. لماذا؟ لأن عقيدتها ودينها توجب عليها ذلك. فما دورنا في محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن؟ أما العلماء وبساتره والعالمين
فدورهم البيان وعدم السكوت وعدم المجاملة لأهل الهواء وأهل الإفساد وأهل الإرهاب، بل يبينون أصول أهل السنة، بل يبينون أصول الشرعية التي تنب الإرهاب لك الإسلام في إندونيسيا. سعادة لجنة التحكيم وأيها الحاكمون والحاضرات رحمني ورحمكم الله، أما الأئمة والخطباء والسلفي فواجب عليهم أن يتعلموا وأن يؤلفوا وأن يحسنوا البيان وأن يبينون الناس أصول أهل السنة، فإن أصول أهل السنة تمنع الإرهاب من أصله. ولذلك أقولها لكم يا معاشر المؤمنين، قولها بصوت واحد وبصوت واحد: الإسلام بريء من الإرهاب، الإسلام يحرم الإرهاب. والله يا إخوة بتجربة طويلة مع أصحاب الأفكار المنحرفة إنما وجدنا أن الإرهاب يخرج بسببين في الغالب، أما أولهما فالإجرام السابق، فالإرهاب يولد من رحيم الإجرام. هؤلاء الإلحاديون كانوا يتعاطون المخدرات، كانوا يعاقرون النساء، ثم تحولوا إلى هذا الباب. والسبب الثاني الغلو في الدين الذي حرمه الإسلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يا أحبتي في الله، اظهروا بإسلامكم، اظهروا بأنكم من أهل الحديث من أهل السنة، ولذلك خير كله. ولذلك فالواجب على طلاب العلم أن يتقوا الله وأن يلزموا شرع الله وأن يلزموا طريقة العلماء الأبرار وأن يهذبوا نفسه بالتوحيد. يسألون عن السنة التي صدوا الناس عنها بهذه الطريقة. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين، ونسأل الله أن يزيد أهل السنة اجتماعا وثباتا وخيرا وبركة. هذا ما تيسر من القول، وأسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا ويزيدنا علما. شكرا كثيرا على حسن اهتمامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for watching. Bye. See you on the next watching video.